selama menjalani pengawasan di Pilkada kemarin nih Bapak, apa tantangan terbesar yang ditemui Bapak? Tantangan terbesar kemarin kami di Bawaslu itu adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan yang sementara berjalan. Oke Bapak, kalau boleh dirangkum nih Bapak, bagaimana Bapak melihat kualitas demokrasi di Sumba Barat pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024? Secara umum, penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi di Sumba Barat sudah semakin baik. Masing-masing pihak sudah dewasa dalam menerima hasil-hasil dari pelaksanaan demokrasi kita, dan itu kita bersyukur bahwa kedewasaan politik di kabupaten ini sangat terpupuk dan baik. Kita jaga persaudaraan dan juga kita jaga bersama kehidupan berpolitik yang ada di Sumba Barat ini. Kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Sumba Barat dalam podcast Mamuli, Mari Omong Pemilu dan Pemilihan. Bersama dengan saya Nur Kolbi dan juga ditemani oleh rekan saya Kak Arini Buyanti. Halo. Dan hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol santai namun bermakna dengan berbagai hal menarik, yaitu mulai dari aktivitas di masa non-tahapan, refleksi penyelenggaraan Pilkada 2024, hingga pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi. Betul sekali, hari ini telah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Bapak Pendeta Papibe Jurumana STH. Halo Bapak, selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, puji Tuhan, sehat-sehat, dan terima kasih saya sudah diundang untuk hadir dalam podcast Mamuli ya. Wah, luar biasa ya Kak. Berarti sudah siap ya Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan kita di episode kali ini? Siap. Oke, langsung saja nih Bapak ke pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat. Nah, masih banyak nih Bapak masyarakat yang beranggapan bahwa setelah tahapan pemilu selesai, aktivitas Bawaslu juga ikut berkurang. Nah, sebenarnya apa saja sih Bapak yang dilakukan Bawaslu di masa non-tahapan? Baik, terima kasih. Perlu diluruskan ya bahwa anggapan seperti itu sama sekali tidak benar. Karena kenyataannya berbicara bahwa justru di non-tahapan Bawaslu tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Karena apa? Di Bawaslu tetap ada program kerja di non-tahapan, dan itu lebih pada aktivitas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pertemuan, melalui berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, dan melakukan lagi kegiatan-kegiatan di non-tahapan. Mungkin saya bisa jelaskan, khususnya kami di Bawaslu itu melakukan kegiatan itu per divisi. Nah, di Bawaslu itu ada 3 divisi. Ada divisi sumber daya manusia, data, dan informasi, ya SDM Odatin. Lalu ada divisi P3S, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Lalu ada divisi HP2H, itu ada salah satu divisi yang secara langsung berhubungan dengan hukum, partisipasi masyarakat, dan juga pencegahan serta hubungan masyarakat. Itu 3 divisi. Dari masing-masing 3 divisi ini di non-tahapan itu memiliki sejumlah kegiatan masing-masing. Kami di Bawaslu biasanya itu awal bulan dilakukan rapat untuk mengevaluasi program yang lalu dan merencanakan lagi program di bulan selanjutnya. Wah, berarti Bawaslu sibuk juga Bapak ya, dan hoax itu kalau Bawaslu nggak ada kerjaan di masa non-tahapan. Iya, betul sekali. Nah, tahun depan nih Bapak kan sudah mulai memasuki persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2029. Nah, bagaimana nih Bapak Bawaslu menjaga kesiapan untuk menghadapi tahapan yang akan datang? Ya.
tentu menyelenggarakan sesuatu kegiatan besar dalam hal ini pesta demokrasi, dalam hal ini pemilu dan pemilihan ke depan, tentu Bawaslu harus mempersiapkan diri. Pertama, mempersiapkan diri dari segi sumber daya manusia. Kita tahu bersama bahwa melakukan pengawasan itu tidak dilepaskan dari peran sumber daya manusia yang handal sehingga bisa melakukan tugas-tugas pengawasan dengan baik. Nah, persiapan kami adalah lebih pada upaya peningkatan kapasitas masing-masing staf, bahkan juga kami di tataran pimpinan atau komisioner. Oke, kita flashback sedikit nih Bapak ke belakang, melihat kembali penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 di Sumba Barat khususnya. Ya. Nah, dari sudut pandang Bawaslu nih Bapak, bagaimana gambaran umum pelaksanaannya? Baik, dari hasil pengawasannya, bukan pandangan ya, bukan pandangan bisa lebih. Dari hasil pengawasan Bawaslu bahwa penyelenggaraan pemilihan maupun pilkada itu berjalan dengan baik. Itu terbukti bahwa hasil-hasil dari pemilihan itu dapat diterima oleh masyarakat. Artinya kita sukses menyelenggarakan pemilu dengan baik. Oke, nah selama menjalani pengawasan di pilkada kemarin nih Bapak, apa tantangan terbesar yang ditemui Bapak? Memang setiap pekerjaan pasti ada tantangan ya, Iya. Tapi tantangan harus dihadapi, bukan dihindari ya. Karena itu tantangan terbesar kemarin kami di Bawaslu itu adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan yang sementara berjalan. SDM yang saya maksud adalah di tataran ad hoc kami. Di tingkat kecamatan itu panwas kami itu hanya 3 orang yang melakukan, ditambah dengan staf sekretariat hanya ya sekitar 7 orang saja. Itu juga tidak memadai untuk melakukan seluruh tugas pengawasan yang terdiri dari desa kelurahan. Sama juga sampai ke tingkat desa kelurahan. Pengawas kami cuma satu, dia hanya pemain tunggal di situ. Tidak ada lagi temannya staf. Dia hanya melakukan tugas dengan tahapan yang begitu ya beririsan ya. Juga sampai di tingkat TPS hanya 1 orang juga. Nah, ini yang kendala terbesar. Karena itu ada upaya Bawaslu sekiranya ke depan ada regulasi yang mengatur khususnya penambahan sumber daya manusia di tataran ad hoc kita. Karena itu salah satu persoalan yang kami hadapi. Luar biasa. Selanjutnya nih Bapak, adakah momen yang paling berkesan selama pilkada berlangsung? Iya, saya rasa memang dalam perhelatan pilkada di Kabupaten Sumba Barat banyak momen ya yang terjadi, banyak hal yang menarik dalam pelaksanaan dan juga banyak tantangan. Tapi momen yang cukup menarik bagi kami Bawaslu adalah ketika kita harus hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi, karena di situ Bawaslu harus mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan terhadap permohonan dari pemohon kepada KPU saat itu. Dan kami Bawaslu diberi ruang untuk memberikan keterangan, dan keterangan itu merupakan hasil pengawasan kami terhadap tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan pengawasan itu berjalan dengan baik. Nah, tentu itu merupakan hal yang sangat ini ya Bapak. Oke Bapak, kalau boleh dirangkum nih Bapak, bagaimana Bapak melihat kualitas demokrasi di Sumba Barat pada pelaksanaan pilkada tahun 2024? Ya, kalau soal berbicara soal kualitas tentu perlu kita analisa ya, tapi secara umum penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi di Sumba Barat sudah semakin baik. Masing-masing pihak sudah dewasa dalam menerima hasil-hasil dari pelaksanaan demokrasi kita, dan itu kita bersyukur bahwa kedewasaan politik di kabupaten ini sangat terpupuk dan baik. Kita jaga persaudaraan dan juga kita jaga bersama kehidupan berpolitik yang ada di Sumba Barat ini. Oke, kan Bapak sudah bahas nih untuk menjaga persaudaraan, dan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada tentu tidak bisa berjalan sendiri Bapak ya. Tentu dibutuhkan kolaborasi antar lembaga. Nah, bagaimana nih Bapak melihat sinergitas antara Bawaslu, KPU dengan stakeholder lain? Baik, kita
mengawasi seluruh tahapan tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pihak keamanan, juga pihak pemerintah, dan juga kita sendiri penyelenggara antara Bawaslu dan KPU. Dan kerjasama itu kita sudah saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan dalam perjalanannya kita cukup saling mendukung, saling memberikan semangat, dan kita bekerja sama dan pada akhirnya kita sukses bersama kala itu. Oke, berarti komunikasi dan juga koordinasi menjadi kunci utama Bapak ya Iya. dalam melaksanakan pilkada. Oke. Selain Bawaslu dan KPU, masyarakat juga terlibat nih Bapak dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih peranan masyarakat dalam pengawasan begitu? Oh, itu yang menarik pertanyaannya. Kami Bawaslu itu memiliki semboyan tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi Bawaslu memahami masyarakat adalah partner utama dalam melakukan tugas pengawasan. Kami di Bawaslu itu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Karena itu untuk membuktikan partisipasi itu kami menjalin kerjasama pengawasan partisipatif dengan beberapa organisasi kemahasiswaan misalnya. Lalu juga saat ini dan yang lalu kami juga untuk melibatkan masyarakat ada program pendidikan P2P, itu pengawas partisipatif yang melibatkan anak-anak muda. Memang kita lakukan secara daring dan dulu dilakukan secara tatap muka langsung, dan itu kami ada komunikasi itu komunitas P2P, pengawas partisipatif itu dari seluruh anak-anak muda, orang-orang yang merasa terpanggil, dan itu kita ikat dalam kerjasama untuk melakukan membantu Bawaslu. Ada mereka di berbagai daerah untuk melakukan pengawasan secara partisipatif. Wah, ternyata peranan masyarakat sangat besar begitu ya Bapak dalam mendukung kerja-kerja pengawasan di Bawaslu. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup nih Bapak, kita masuk ke sesi singkat nih. Tantangan terbesar atau harapan terbesarnya Bapak? Integritas. Integritas adalah harga mati bagi penyelenggara pemilu, karena dengan integritas kita dapat dipercaya untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. Oke, sebelum penutup nih Bapak, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Baik, terima kasih. Lewat diskusi ini saya berharap masyarakat Sumba Barat tetap diberikan pendidikan politik yang baik untuk mempersiapkan diri menyongsong pemilihan dan pemilu yang akan datang. Memang untuk sementara di tahun 2029 ya, kita belum tahu, sementara dibicarakan regulasi juga, tapi intinya kapanpun diselenggarakan, seluruh masyarakat Sumba Barat harus mendukung kehidupan demokrasi yang ada di kabupaten ini, memberikan dukungan semangat kepada penyelenggara KPU Sumba Barat dan Bawaslu, dan mari seluruh masyarakat Sumba Barat tetap menjadi pemilih yang cerdas dan juga menjadi pengawas partisipatif supaya pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan insight yang sangat berharga hari ini. Semoga perbincangan hari ini memberikan pemahaman baru bagi masyarakat bahwa demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pemilih yang telah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar teman-teman pemilih tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saya Nur Kolbi dan Saya Arini. sampai bertemu pada episode berikutnya.